Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Fitria, Prodi Akidah Filsafat Islam, kelas A2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas al-filsafah al-islamiyah, yaitu filsafat Islam. Untuk menuju materi pada pembahasan yang lebih inti, mari kita mengenal al-mufradat atau kosakata terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada ta'riful al-falsafah, yaitu definisi filsafat. Al-mu'tamidah, disetujui, anil afkari, tentang ide, at-tasawwurat, persepsi, al-fikriyah, intelektual, wal hadirah, dan peradaban, bil ulumil al-syar'iyah, dengan ilmu hukum, fil mawadhi', dalam topik, al-aqliyun, akal atau mental, mawajjah, diarahkan, ta'arrodat, paparan, ila takfiro, untuk menebus, al-khossah, memiliki, al-muta'alliqah, terkait, al-mu'tazilah, mu'tazilah, al-qadimah, tua. Lanjut ya, ada alal istikhdam, menggunakan, pada, mulai atau mendahulukan, madarul bahtha, topik pembicaraan atau tema, ru'yah, penglihatan atau pandangan, syamilah, menyeluruh atau sempurna. Untuk pembahasan selanjutnya ada sejarah tentang filsafat Islam. Ta'rifu al-falsafah al-islamiyah, yustakhdam musqalaha al-falsafiyah al-islamiyah lil isyara ilal afkar al-falsafiyah al-muta'ammidah an-nasus ad-diniyah fil islamiyah lil ta'bira anil afkar hawal kauni wa tabi'ah al-khalqa wal hayah. Mendefinisikan filsafat Islam. Istilah filsafat Islam itu digunakan untuk merujuk pada ide-ide filosofis yang disetujui pada teks keagamaan dalam Islam, untuk mengungkapkan gagasan tentang alam semesta dan sifat penciptaan dan kehidupan. Wa yumkinu kadzalika an yustakhdam bisawwurat ashmila liyudimma kulla at-tasawwurat al-falsafiyah wal a'mala al-fikriyah allati untijat fi dhalla al-thiqafah al-islamiyah wal hadirah allati antajatha ad-daulah al-arabiyyah fi kafah aqtarha wa dhalika dawna wara'abidha bil ulumi asy-syar'iyyah. Wa yumkinu ayyasabab hada ibasan lida al-ba'dha fil tafaraqah baina al-falsafah al-muslimina wa baina ghair al-muslimina alladhi 'ashaw fi dhall hadara al-islamiyah. Dan juga harus digunakan secara lebih komprehensif untuk memasukkan semua konsepsi filosofis dan karya intelektual yang dihasilkan dan dibawa kebudayaan dan peradaban Islam yang dihasilkan oleh negara Arab di semua negaranya, tanpa mengaitkan dengan sains atau pengetahuan. Legalitas hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam membedakan antara filosof muslim dan non-muslim yang hidupnya di bawah peradaban Islam. Lanjut, ada badal al-bahtha fil mawadhi' al-falsafiyah al-muta'alliqah bi ru'yah asy-syamilah lil hayah wal bahtha haula al-haqiqah ma'a badayata wal hadirah al-islamiyah wa qad arafa al-muslimuna al-kalam alladhi yu'addi bidhara tiyara al-falsafah al-islamiyah fi mirhala al-mubakkar.
وقد اعتمد في الأساس على استخدام أساليب اللغوية المنطقية مستمدة من القرآن والسنة لمواجهة المشركين في الإسلام وثوابت. Kini mulai meneliti topik-topik filosofis yang berkaitan dengan pandangan hidup yang komprehensif dan mencari di sekitar kebenaran dengan awal peradaban Islam. Umat Islam mengenal ilmu teologi yang merupakan benih-benih aliran filsafat. Islam pada tahap awal itu terutama masih mengandalkan penggunaan metode linguistik dan logis berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk menghadapi kaum skeptis Islam dan prinsip-prinsipnya. Thumma tatawwara al-fikra al-falsafi wa wassala lidaratihi fil Quran at-tasi'a al-hajari ba'da at-tala' muslimina al-filsafah al-yunaniyah qadimah wa dhahara jila minal falasifah alladina ikhtalafu fi min hajama wa bahthahum an ulama al-kalam. Kemudian perkembangan pemikiran filosofis ini mencapai puncaknya pada abad ke-9 Hijriah. Setelah Muslim dikejar tentang filsafat Yunani kuno, muncul generasi filosof yang berbeda dalam pendekatan dan pencarian mereka tentang terhadap teolog. Selanjutnya, fantalaku min darasah an-nusus al-maktubah marhala itsbata al-haqa'iqa bil adalah al-aqliyah laqad balagda al-amala al-falsafiyah al-islamiyah darutuha inda kulli min ibnu rushdi fi Andalusia alladhi tamassaka bitahkim al-aql bina ala al-masyahadat wal tajarab wa qad sabaqaha kula kulli minal kindi alladhi luqab bil ulumil awal wal farabi lidayhi ustazi madrasah al-fikriyah kamila mustamidah usuluha min afkar arsatu. Mereka pindah dari belajar teks tertulis ke tahap membangun fakta dengan bukti yang rasional. Karya tulis filosofis Islam itu telah mencapai puncaknya oleh Ibnu Rushdi di Andalusia. Nah, siapa yang berpegang teguh pada arbitrase itu alasan berdasarkan pandangan dan pengalaman. Dia didahului oleh Al-Kindi yang disebut sebagai guru pertama dan Al-Farabi yang mendirikan sebuah sekolah lengkap pemikiran yang berasal dari ide-ide Aristoteles. Ahumma a'lam al-falsafah al-islamiyah. Al-Kindi kana kindi awwala al-falsafah al-muslimina alladhi hawalu istakhdam al-mantiq fi dirasah al-Qur'an. Wa qad ta'thar bi sawri kabirah al-mu'tazilah fa kanat afkara mawajjah nahiyah alladina bisyakil asasi wa hawala al-wasul il haqiqah abra darasah al-adayan kullaha ma'a akhdahi bi afkara arsatu. Tokoh-tokoh terpenting filsafat Islam itu ada Al-Kindi. Itu beliau seorang filosof muslim pertama yang mencoba menggunakan logika dalam mempelajari Al-Quran. Beliau sebagai sangat dipengaruhi oleh ide-ide kaum Mu'tazilah, sehingga ide-ide utamanya itu diarahkan pada agama, dan beliau juga berusaha mencapai kebenaran dengan mempelajari
semua agama sambil mengambil ide-ide Aristoteles. Untuk selanjutnya ada Ar-Razi ta'arada lil katsira minal farada bisabab afkaroha allati ittasamtu bil junuhi nahwa amal aqli wa rafada iqham alladina fi sya'ni al-ma'rifah al-insaniyah wa wasala amara ila takfirah Ar-Razi minal adi minal ulama ad-din. Ar-Razi itu sempat mengalami banyak penolakan karena ide-idenya yang ditandai dengan kecenderungan kerja pikiran dan penolakannya untuk melibatkan agama dalam masalah pengetahuan manusia dan sampai pada pengucilan Ar-Razi juga oleh banyak ulama. Al-Farabi hawal Al-Farabi tawdayiqo al-fawajjah baina al-falsafah allati i'tabarat min al-ma'arif al-khassa wa baina amatan nasi al-istata wa qad taraha afkaraha 'ala al-qadaya al-falsafiyyah al-muta'alliqah bil hayah al-yawmiyyah lil insana fi kitabah araha ahlal madinah al-fadilah. Al-Farabi itu mencoba mempersempit kesenjangan antara filsafat yang dianggap sebagai pengetahuan pribadi dan orang-orang biasa. Jadi di materi kali ini filsafat Islam ini membahas tentang tokoh filsafat Islam, yaitu tadi Al-Kindi, Al-Farabi dan Al-Razi. Jadi untuk kesimpulan materi filsafat Islam itu adalah filsafat Islam adalah berpikir dengan bebas dan radikal namun tetap berada pada makna yang mempunyai sifat corak serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati yang tetap berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Perbedaan filsafat Islam dengan filsafat Barat itu, kalau filsafat Barat memiliki paham sekularisme yang memisahkan antara agama dengan filsafat, sedangkan filsafat Islam bersifat universal namun berlandaskan pada agama. Untuk latar belakang lahirnya filsafat Islam itu karena pada abad ke-16 umat Islam menjalankan ibadah hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Nah, tokoh-tokoh dalam filsafat Islam tadi diantaranya yang dibahas di materi saya tadi ada Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ar-Razi. Itu pokok masalah yang dibahas dalam filsafat Islam adalah hubungan filsafat atau akal dan agama, tentang kejadian alam dan roh serta kelangsungan hidup. Nah, cara menyikapi perbedaan pendapat para filosofis mengenai filsafat Islam itu adalah dengan cara sikap terbuka dan toleransi. Dengan mempelajari filsafat Islam, kita juga dapat melihat segala sesuatu, tidak hanya di permukaannya saja, tetapi lebih jauh, bahkan lebih luas. Selain itu, manfaat mempelajari filsafat itu membuat kita paham diri dari sekeliling dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Filsafat juga mengasah pikiran untuk lebih kritis. Hal ini juga membuat kita tidak begitu menerima sesuatu tanpa mengetahui maksudnya. Sekian dari saya, Nur Anissa Fitria. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.